Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah, mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita yang berada di musalla ini kelak nanti mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang kami muliakan Ketua BKM Musalla Al-Iman Al-Amin, karena tertulis di apa itu Al-Iman ya. Salah tulis berarti ya? Salah tulis. Sampai saya tadi mencari ke ujung sana Bapak sama Bang Ridho, ke ujung sana kami tanya, tak tahu orang tu Al-Iman. Maka bingung, balik lagi ke pasar kami. Pasar balik lagi ke sini. Allahu Akbar. Rupanya di sini itu. Dan juga yang kami muliakan jamaah Musalla Al-Iman. Astagfirullah. Al-Amin. Amin, amin ya. Amin. Perkenankan doa kami ya Allah, kan itu artinya. Juga hormat kami yang sama kepada Sekretaris Umum Mimbar Sumatera Utara serta para kabit-kabit, para ustaz-ustaz, dan juga hormat kami kepada adik kami Dai Muda Bondang ya kan? Dan juga kami hormati Abang Ridho sebagai tim media yang insya Allah dengan media Islam akan lebih luas. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebenarnya saya hampir bingung tadi mau cerakap apa. Saya tengok orang ibu-ibu berlakian, iya kan? Saya pikir mak takut orang ibu ini sama kami begitu. Maka kami pun dah bingung, siapa mau kita ceramah ini begitu. Bukan berarti kami lebih baik di antara orang bapak dan ibu, tidak. Ketepatan malam ini kami yang di depan. Insya Allah ke depannya orang ibu pula dan bapak di depan, kami yang mendengarkan gitu. Tidak ada yang lebih baik. Bukan bermaksud mengajari ikan berenang, bukan maksud mengajari burung yang terbang. Karena sudah sama-sama terbang gitu kan, sudah sama-sama pandai berenang. Ibu sudah pandai berenang kan? Tak perlu lagi diajari. Cuman watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang sudah saya susun konsepnya, sudah saya susun dari semalam itu tentang istighfar. Saya jujur karena sudah saya rasa ini macam keluarga udah ini. Macam betahom begitu nih Bapak dan Ibu, bukan ceramah lagi. Tapi setelah saya tengok kondisi kita sini, hampir sama mano tak mano dengan musola di kampung saya. Bahkan bisa jadi lebih parah di musola kampung saya. Kalau zuhur itu di sini berapa orang Pak yang sholat? Zuhur? 4 orang. Itu dah mantap. Di musola dekat rumah saya Bapak dan Ibu, zuhurnya dialah imam, dialah makmum, dialah semuanya azan. Rata-rata itu bukan orang tua, umur 12 tahun Bapak dan Ibu, luar biasa. Makanya saya termotivasi dan selalu saya kasih motivasi sama beliau. Bahkan terkadang ikut 5 waktu tak pernah tinggal Bapak dan Ibu, kecuali mungkin beliau sakit ataupun pergi. Anak 6 kelas 6 SD dan adiknya itu umur 8 tahun lebih kurang, selalu ikut sama beliau, luar biasa. Selainnya itu tak ada, banyak orang situ, banyak Bapak dan Ibu. Kiri ada orang, muka ada, belakang ada. Kenapa? Karena tidak terketuk hati mendengar azan berkumandang. Betul tidak? Begitu indahnya suara adik itu, tapi telinga ditumpat setan. Saya Bu sebelumnya, kalaupun nanti orang ibu dengar saya ceramah koras, saya margositorus dori. Jadi saya kemana-mana pun ceramah agak koras Bapak. Jadi jangan pala. Saya bersyukur tak ada di sini apanya. Apa namanya? Mic dalam ya.
Speaker dalam tak ada kan? Bersyukur saya. Kenapa saya bersyukur? Karena speaker ini keluar ya kan, supaya orang kampung kita ini mendengar. Nah, makanya makin saya kuatkan ini Bu. Tak tahulah sekarang pulang kono halang atau tidak di rel kereta api itu. Ada pernah begitu di sini? Tak pernah ya kan? Mbak PKM pun udah begini juga mak. Hajib aku ini kundang. Tidak Bapak dan Ibu, insya Allah mudah-mudahan inilah kita saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beralih tema dari istighfar ke kematian. Kenapa kematian? Karena saya tengok kita ini mau mati semua. Betul tidak? Siapa yang tak mau mati? Apakah ibu-ibu tak ingin mati? Ingin. Sekarang atau nanti? Nah, bapak, orang bapak ingin mati atau tidak? Oh bisa jangan. Takkan bisa ada jawaban jangan, ya kan? Kok bisa jangan, ya kan? Sebenarnya kalimat tatkala kita tidak ingin mati itu disebabkan belum siap hati kita untuk menghadap Allah. Betul tidak? Nah, kalau kita lihat ulama dulu, mereka siap. Ya Allah, kapanpun engkau ingin ambil nyawaku, aku siap menghadapmu ya Allah. Kenapa? Sudah dipersiapkan ya bekal tuh. Ada orang berangkat merantau ke Malaysia, begitu lockdown tak siap dia pulang. Kenapa? Habis duit ditokan di Malaysia tuh. Ada orang berangkat ke Malaysia belum lagi lockdown, belum lagi disuruh pulang, tapi dia sudah pulang. Kenapa? Banyak yang ia kumpulkan, yang ia berikan untuk orang keluarga yang ada di kampungnya. Itulah bekal namanya. Permasalahannya bekal apa yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita bawa ketika kita mati. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ini tema kita tentang kematian. Udah siap mendengar? Siap? Nah, makanya nanti putar-putarkan lagu Bila Ijra'il di rumah. Jangan sambal lada di rumah. Di sini ada arisan koro-koro. Ada, tak ada, alhamdulillah. Di kampung saya Bapak dan Ibu ada arisan koro-koro. Arisan koro-koro, tak ada kan? Alhamdulillah. Makanya saya bersyukur masih lumayan di sini. Saya bukan bilangkan kampung orang Bu, tapi bilangkan kampung saya sendiri. Makanya ketika saya ada jadwal ceramah atau khotib, wah saya giling lah. Makanya sampai sekarang tak ada jadwal khotib saya sana. Di kampung sendiri tak ada, malah kalah ajar diundang Bang Dani. Jumat keempat saya. Kenapa? Karena kampung kita sendirilah yang harusnya kita bina. Tapi ternyata Rasulullah di kampung sendiri pun kena usir di Mekah ya. Hijrah ke Taif. Di Taif ging orangnya dilempari Rasulullah. Balik lagi ke Mekah, hijrah lagi ke Madinah. Ternyata di Madinah orangnya lembut-lembut. Itu Bapak dan Ibu. Makanya mungkin di kampung saya tidak mampu untuk mengajarkan apa yang saya ketahui, minimal saya mampu mengajarkan di kampung orang lain. Suatu saat ditanya Allah ketika nanti meninggal, saya sudah menyampaikan apa yang pernah saya pelajari. Balighu anni walau ayah. Bapak dan Ibu, kita ini dari alam ruh baru masuk alam rahim. Berapa bulan alam rahim? 9 bulan 10 hari rata-rata. Sedikit sekali kita di alam rahim. Setelah alam rahim keluar alam dunia, rata-rata 60 sampai 70 tahun. Betul tidak Pak? Bapak berapa umur? 48? 48. Berarti 12 tahun lagi. Masih lama. Itu menurut pada itu? Oh, begitu. Siapa? Oh. Berarti 12 tahun lagi ya. Berarti bisa Bapak apa? Mencalon apa? DPR ya, bukan mencalon kades. Nenek berapa? Ibu berapa umur? 56, 4 tahun lagi. 4 tahun lagi maksudnya 60. Jangan suuzon. Nanti ibu pikir 4 tahun lagi meninggal, tidak. 4 tahun lagi 60. Siapa lagi? Bapak berapa umur? 48. Bah, kombar berarti. Sama tahun ya, Masya Allah. Pak BKM? Lebih muda. Oh, lebih muda. Berapa itu? 28. Casing ya ini Ustaz, casing
casing memang 40, tapi fisik 19 tahun. Masya Allah. Berapa Pak PKM? Masya Allah 46. Asalkan jangan 43 lah kan. Kalau 43 bahaya juga kan. 43 ada tahu ibu 43? Bapak berapa, abang berapa, abang? Abang apa bapak ini? Saya tengok wajah muda tapi tak tahu entah. 40. Masya Allah. Adik berapa? 20. Allahu Akbar. Sultan Al-Ahmad, Sultan Al-Fatih itu 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Jadi bapak dan ibu, usia tidak jadi pandangan. Almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari 40 tahun meninggal, ya kan? Jadi usia, bahkan baru-baru ini Ustadz Maher At-Tuwailibi umurnya 29 tahun wafat. Ustadz Maher At-Tuwailibi 29 tahun yang wafat di dalam Mabes Polri. Jadi usia tidak jadi pandangan. Bapak dan ibu, dunia ini hanya tempat kita bersinggah. Dunia ini hanya tempat kita menanam berladang. Maka tatkala kita menghabiskannya dengan tidur, dengan tidak malas-malasan beribadah, maka saya bilang sama santri bapak dan ibu, malam itu bukan tempat kita istirahat. Malam itu bukan tempat kita istirahat, tapi malam itu tempat kita mengumpulkan tenaga supaya besok sebelum subuh kita bisa lebih kuat lagi untuk terus beribadah kepada Allah. Kapan orang Islam beristirahat? Islam beristirahat ketika wafat di dalam kubur. Ada bapak dan ibu hadis sahih bahwa 3 langkah orang mengantarkan kita ketika kita meninggal. 3 langkah dia mengantarkan kita. Datang malaikat membawa besi yang sangat berat. Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk mengangkat besi itu tidak akan mampu. Dan itulah yang akan dipukulkan ke mukanya tuh, ke badannya tuh. Siapa itu? Orang yang Islam tapi tidak mau mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Apalagi 10 terakhir ini malam 21 bapak dan ibu, ya kan? Kesempatan kita ini untuk mendapatkan namanya Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jangan sampai keterusan khairum min alfi syahr Rifai. Nama saya pula itu. Makanya kadang orang manggil nama saya itu agak jengkel juga orang. Alfi syahri Rifai apa? Alfi syahri Ramadan hazi sanatillah ta'ala, kata pula itu. Tidak. Bapak dan ibu, inilah kesempatan kita untuk meraih malam Lailatul Qadar. Makanya saya sudah terniat mulai malam ini sampai nanti malam ke-30 saya harus i'tikaf di masjid. Maka pulang saya di sini bapak dan ibu bukan langsung ke rumah, tidak. Istri saya di Tanjung Balai, saya jemput dulu, saya antarkan dulu ke Pematang, jarak lebih kurang 40 menit, baru pulang lagi saya ke Tanjung Balai, i'tikaf saya Tanjung Balai, baru besok ngisi. Kenapa? Manfaatkan waktu kita 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Kenapa usia tidak tahu kita bapak dan ibu? Bahkan ada salah satu dari kawan kami yang saat ini keluarganya wafat, Allah wafatkan. Kita tak tahu, makanya seharusnya kami ini banyak yang datang ini. Tapi karena ada salah seorang dari keluarga kami, sahabat kami yang Allah lebih sayang, sehingga kami datang segini. Kalau sempat kami lebih baik datang tadi, bu, siapa yang kami ceramahi? Kami lah berceramah. Saya pun dah bingung tu, orang ibu tadi lari, siapa saya tengok ke tembok ni? Tak ada kan? Bapak dan ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, alam kubur itu sangat gelap, alam kubur itu sangat sempit, 1 kali 2 meter. Air masuk, lampu tidak masuk. Betul tidak? Bagaimana supaya alam kubur kita itu terang? Adalah supaya terang dengan memperbanyak sedekah. Orang yang kuburnya ingin terang bapak dan ibu, banyakkan sedekah. Apakah Ustaz sedekah itu harus banyak? Tidak bapak dan ibu. Yang disarankan Rasulullah sedekahnya istiqomah. Setiap hari dia bersedekah sampai akhir hayatnya. Seperti Sa'la apa? Seperti Sa'ban. Setiap hari, hari ini dia bersedekah 500, besok 1000, besok 5000, besok 10.000, besok 1 juta. Yang penting setiap hari ada sedekah yang ia lakukan.
Allah tidak ingin kita bersedekah hari ini kita 10 juta, setahun besok baru kita bersedekah lagi. Jangan seperti itu. Itu tidak dicintai Allah amalan seperti itu. Sedekah yang kita lakukan itulah nanti yang akan menerangi kita di alam kubur. Alam kubur itu Bapak dan Ibu nggak ada kawan di situ. Maksudnya bukan tidak ada kawan sama sekali, banyak. Kita tengok di apa itu, di kubur apa namanya itu? Makam apa? Makam muslim ya kan? Banyak orang-orang yang sudah berbaring. Apakah tidak ada orang di alam kubur? Banyak. Kenapa dibilang alam kubur itu sunyi? Karena kita tidak ada satupun yang mampu mengawani kita dalam siksaan alam kubur itu. Maaf cakapnya Bapak dan Ibu, terkhusus laki-laki, koncing berdiri itu disiksa nanti di alam kubur. Perempuan yang suka melago orang itu disiksa dalam kubur. Makanya di bulan Ramadan ini kita tahan lisan kita. Wahafidhil lisan, menahan lisan. Salah satu orang yang menahan lisannya untuk tidak berkata yang buruk, itu adalah ciri-ciri surga merindukannya. Di dalam hadis sahih, laki-laki jangan koncing berdiri. Mungkin orang bapak-bapak, yakin saya insya Allah sudah tahu ini. Tapi kan banyak saudara-saudara kita yang belum tahu. Inilah enaknya mikrofon ini di luar. Jadi di sini didengar, di luar pun mendengar. Dengar dari jendela tu dia, mak siapa ustaz ni menceramah ni, kata gitu kan. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang dapat menemani kita nanti di kubur adalah Al-Quran yang kita baca di dunia. Saya mau tanya sama bapak-bapak, tapi tak tanya pribadi ya. Kira-kira ada tidak target di tahun ini khatam membaca 30 juz? Siapa yang mau menjawab? Saya tanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa di tahun ini di malam keberapa nih? 21 yang bacaannya sudah juz 21. Tunjuk tangan dulu. Belum ada kan? Ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah ada? Tak ada kata orang tuh. Siapa yang tahun semalam khatam membaca 30 juz? Siapa kira? Ada bapak-bapak, ibu-ibu? Ada? Tak ada. Di masjid tak ada. Apalagi di luar? Oh, sendiri tak ada. Gotong royong ada. Alhamdulillah bagus juga. Tapi kalau bisa sendiri. Kenapa Bapak dan Ibu seperti itu? Karena itulah nanti yang akan menemani kita di alam kubur. Saya pernah berjumpa dengan seorang kakek-kakek. Ketika itu saya khotib di Batu Lapan, turun saya khotib, siap sholat. Saya tengok ada seseorang yang sudah tua tapi masih sehat. Saya penasaran Bapak dan Ibu, saya suka menanya orang yang sudah tua, apa resepnya kenapa sehat. Tapi jangan tanya kakek-kakek yang sudah tua tak sholat, resepnya itu nanti susu, ya kan? Tanya kakek-kakek yang sudah tua tapi dia rajin sholat, kenapa dia sehat? Saya tanya, bukan begitu Ustaz, sebenarnya saya tidak mau menjawab, tapi karena ditanya, insya Allah saya jawab supaya menjadi apalah itibar. Semenjak tahun 81 sampai tahun ini, maksudnya tahun 2021 ini, setiap bulannya saya mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Saya bukan penghafal Quran katanya. Umurnya tahu Bapak, 81 ke 82 tahun. Saya hitung-hitung di jalan, pulang naik kereta mau ke Sungai Lunang, saya hitung-hitung di jalan, ternyata dia sudah mengkhatamkan dari tahun 81 lebih dari 680 kali khatam. Dia bukan penghafal Quran. Tanggal 30 Ustaz, setiap tanggal 30 saya khatam 30 juz. Kalau mungkin besoknya saya mungkin berkunjung ke rumah anak, sibuk, hari ini saya banyakkan supaya besok saya sedikit baca Qurannya. Satu hari 1 juz katanya gitu. Motivasi sama saya Bapak dan Ibu. Itu langsung jumpa saya. Ada gurunya, ustadz guru saya, namanya Ustadz Syahibuddin, gurunya di Medan. Gurunya tersebut sebelum wafat mengkhatamkan 1000 kali khatam membaca Al-Quran, bukan hafiz Quran.
Begitu digali kuburannya karena sesuatu hal ingin dipindahkan, ternyata bapak dan ibu 2 tahun kemudian jasad dan kain kafannya masih utuh. Masya Allah. Dia bukan penghafal Quran, tapi karena dia selalu membaca Al-Quran. Ada lagi guru saya langsung bapak dan ibu, namanya almarhum Ustadz Asri Nasution. Beliau memang penghafal Quran. Setiap 3 hari sekali beliau khatam membaca Al-Quran. Semenjak tahun 97 sampai tahun 2012 saya belajar sama beliau, dia tidak pernah lagi menyentuh Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran sudah ada di kepalanya. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran berjalan. Saya kali-kalikan bapak dan ibu, semasa hidupnya berapa kali khatam dia? Lebih dari 3.000 kali khatam dia membaca Al-Quran. Lalu kita introspeksi diri bapak dan ibu, sudah berapa kalikah kita khatam semasa usia yang diberikan Allah kepada kita? Apakah kita hanya khatam ketika dulu sewaktu masih belajar Al-Quran, khatamnya terus nanti ketika nanti terakhir? Apakah cuman sekali khatam kita ketika belajar, ataukah sama sekali kita tak khatam? Bapak dan ibu, Al-Quran adalah peta bagi umat Islam. Ketika seseorang tidak membaca peta, seseorang tidak pandai membaca peta, maka dia tidak akan sampai ke tujuan sesungguhnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ia akan tersesat kemana? Surga atau neraka? Neraka pastinya. Bapak dan ibu, itulah gambaran kuburan tadi. Lalu setelah alam kubur ini lama bapak dan ibu, sampai hari kiamat. Kita tidak tahu, makanya orang yang tidak beribadah itu dia bilang sama Allah dalam kubur, ya Allah la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan engkau cepatkan hari kiamat tiba. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena dia yakin ketika nanti kiamat tiba, tempatnya pasti api neraka jahanam. Karena di dalam kubur sudah disiksa. Bagi orang yang beriman bapak dan ibu akan berkata kepada Allah ketika di alam kubur, ya Allah aqimis sa'ah, ya Allah cepatkan hari kiamat datang. Kenapa? Karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga Firdaus. Masya Allah. Makanya dalam surah Sajadah, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, siapa itu orang fasik? Tak mau dia sholat. Siapa itu orang fasik? Dia tidak mau melaksanakan ibadah puasa. Siapa orang fasik? Sudah tak mau dia puasa, merokok pula ada di jalan. Betul tidak? Banyak kan? Di kampung saya banyak bapak dan ibu. Itu orang fasik, orang yang berbuat dosa besar. Bahkan orang yang tidak mau sholat, kata mazhab Imam Hambali, itu cocoknya dicampakkan ke dalam jurang. Jangan dikuburkan di tempat perkuburan orang Islam. Sepakat para tabi'in, orang yang tidak sholat dengan sengaja itu hukumnya murtad alias kafir, alias dia wajib bersyahadat kembali. Nah, koros pak ya? Koros tidak pak? Koros kan? Nah itu, hah? Itu paten itu ya. Paten lah suara habis juga nih pak. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik, orang yang berbuat dosa besar, tempatnya di api neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha. Setiap kali mereka hendak memanjat tembok-tembok api neraka, mereka mau keluar, mereka mau melarikan diri dari api neraka, ay yakhruju minha u'idu fiha. Allah kembalikan lagi ke dalam api neraka, dicampakkan lagi. Mencampakkannya bukan sini kau ya, bukan. Malaikat-malaikat penjaga api neraka sungguh dahsyat. Ditariknya batang tenggorokan, dicampakkannya, pak. Di situ sudah ada besi-besi tajam, tak cucuk ke mata kita, tak cucuk ke leher kita, tak cucuk dari pantat kita ke kepala kita. Dicabut lagi, dicampakkan lagi. Itu bukan perkataan saya bapak dan ibu. Sudah banyak gambaran-gambaran yang dicontohkan di dalam YouTube. Itu masih gambaran, belum lagi nyatanya bagaimana ketika dalam api neraka. U'idu fiha wa qila lahum, dan Allah berfirman kepada mereka penghuni neraka, dzuqul adzabil ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan kau azab neraka ini. Dulu kau tak percaya di dunia, dulu kau tidak percaya di dunia. Begitu dahsyatnya api neraka ini. Apalagi boleh buat bapak dan ibu.
Lalu walau tara idzil mujrimuna nakisur usim 'inda rabbihim, maka mereka menundukkan hadapannya di hadapan Allah. Tak berani orang itu menengok wajah Allah. Wasamina farji'na, untuk apa kau kembalikan? Na'mal salihan, ya Allah aku ingin berbuat baik. Takkan mungkin lagi bisa. Bapak dan Ibu, sekarang inilah selagi Allah masih berikan kita nyawa, selagi Allah berikan kita kesehatan, mari kita melangkah ke masjid. Selagi Allah berikan kita kesehatan, langkahkan kaki kita ke masjid, terutama laki-laki. Karena orang laki-laki yang tidak sholat subuh ke masjid, itu cocoknya dibakar rumahnya tuh. Betul tidak? Di sini apa mana? Kisah Umar kan? Di sini sholat subuh berapa orang? 4 juga. Siapa-siapa lah itu? Tak apalah dibilang. Tak apalah dibilang. Istri saya bapak dan ibu mualaf. Istri saya Katolik dulunya. Masuk Islam lalu menikah dengan saya. Mertua saya sampai saat ini masih Katolik. Seluruh keluarga istri saya masih Katolik. Abang-abangnya, kakak-kakaknya, mama mertua saya masih Katolik. Jadi visi misi orang itu luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi visi misi kita pun harus luar biasa. Bagaimana bisa mengislamisasikan mereka. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu, walaupun istri saya itu mualaf, masuk Islam, tapi sekarang dia sudah hafal juz 3, juz 1, juz 2, juz 3. Sekarang ini proses juz 3. Luar biasa Bapak dan Ibu. Dan sholat terawihnya, selagi dia yang maaf cakapnya tidak datang dari tamunya, dia tidak pernah tinggal sholat terawihnya. Sholat 5 waktunya, begitu azan berkumandang, dia langsung mengambil wudhu untuk sholat. Saya salut. Kalah saya Bapak dan Ibu. Kadang saya malu, ternyata Allah utus dia supaya mengingatkan saya. Alfi, kau ceramah di mana-mana, kau tengok istrimu yang baru Islam, dia rela untuk meninggalkan agama sebelumnya, rela dia diseret abangnya karena masuk Islam, rela dia ditampari abang masuk Islam, tapi tengok bagaimana imannya ketika Islam. Itu Bapak dan Ibu. Istri saya itu ketika dia maaf cakap datang tamu untuk perempuan, rela dia dari pagi sampai ke maghrib tak makan dia. Kenapa? Dia ingin merasakan yang namanya puasa. Biarlah pagi aja minum, setelah itu tak makan lagi dia. Kita yang Islam dari lahir, yang tidak ada halangan untuk berpuasa, rela kita untuk terus makan bahkan di hadapan orang lain. Rela kita berokok terus di hadapan orang lain. Enggak ada lagi sopan dan santun kita. Kita lihat anak bapak dan ibu. Kita lihat anak-anak kita di mana saat ini. Ketika tadi sholat sholat berjalan, anak-anak terus menggas kereta dengan banyak ke sana. Betul tidak? Anak siapakah itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang terjadi adalah itulah generasi yang akan datang, yang akan memimpin daerah-daerah kita ini. Kalau mereka lah nanti kayak gitu terus, tak ada pembinaan, maka alamatlah kapal akan tenggelam. Betul kan? Itu aja mungkin Bapak dan Ibu. Terakhir, sebenarnya saya merepet nih nampak ini, ya kan? Bingung saya lagi untuk apa. Terakhir Bapak dan Ibu, setelah nanti kita dibangkitkan, lalu di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu nanti kita paling sedikit antriannya 50.000 tahun. Satu hari di akhirat setaraf dengan 1000 tahun di dunia. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanah. Setelah itu jarak matahari dengan kepala kita 1 mil. 1 mil itu lebih kurang 1,56 kilometer. 1 kilo lebih, 1,5 kilo lebih kurang di atas kepala kita. Kita tidak pakai baju, tidak pakai celana, tidak pakai sandal. Disitulah kita nanti akan hina di hadapan Allah. Akan Allah tunjukkan seluruh apa yang kita lakukan di dunia. Belum lagi selesai, ada namanya hari hisab, hari pertimbangan, hari hisab. Belum lagi selesai, masuk sirat, barulah surga ataukah neraka. Disitulah penentuan kita. Yang terjadi, neraka adalah 7 bagian dan surga ada 8 tingkatan. Neraka yang paling dahsyat neraka jahanam. Makanya kalau di Tanjung Balai, kalau orang luar biasa jahatnya, apa dibilang? Jahanam kau, kan begitu kan?
Woi jahanam. Kenapa? Karena sifatnya sudah apa kali? Udah luar biasa kali. Betul tidak? Kenapa dibilang woi jahanam? Karena neraka jahanam luar biasa dahsyatnya. Dan surga tertinggi adalah surga Firdaus bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua di sini yang berada di musola ini kelak nanti Allah masukkan ke dalam surga Firdaus. Sebagai kado dari saya Bapak dan Ibu, wasiat dari saya, amalkanlah supaya nanti kita dibangun Allah rumah kita di surga. Amalkanlah qul huwallah 10 kali setiap harinya. Man qara'a qul huwallahu ahad, siapa yang membaca qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha, sampai selesai qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 10 marratin, 10 kali berturut-turut, banallahu lahu, Allah akan membangunkan untuknya qasran fil jannah. Dan itulah Bapak dan Ibu yang saat ini sampai saat ini terus saya amalkan. Tak mampu saya pagi, lupa saya siang saya baca, lupa saya siang, sore saya baca, lupa saya sore, sebelum tidur saya baca. Minimal 10 kali kita baca qul huwallahu berturut-turut, Allah bangunkan istana kita di surga. Kita capek membangun rumah di dunia, capek kita membangun mencet rumah di dunia, ternyata rumah kita di akhirat tidak ada. Maka daripada itu amalkan Bapak dan Ibu. Ini wasiat saya, ini terakhir kado saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua. Kepada Allah saya kiranya mohon ampun, kepada Bapak dan Ibu kiranya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.